Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang membahas tentang materi IPA jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pokok bahasan ekologi, yaitu aliran energi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Materi ini adalah materi kelas 7 pada semester 2. Sebelum kita membahas materi, sekali lagi saya ingatkan, budayakan nonton video sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ayo kita bahas materi kita. Rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan ke konsumen. Selanjutnya ke pengurai melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Bisa disederhanakan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Berdasarkan gambar, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang ketika mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Dalam setiap rantai makanan, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Terdapat beberapa komponen, seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Pada video sebelumnya ketiga komponen tersebut telah dijelaskan, namun untuk mengingat kembali saya akan memberikan informasi lagi terkait dengan peranan komponen biotik dalam ekosistem. Produsen merupakan penghasil makanan lewat fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, plankton, atau cyanobacteria dan tidak melakukan proses memakan. Konsumen, bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen primer, herbivora, dan konsumen sekunder, karnivora. Pengurai, dekomposer, bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup yang membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan agar bisa kembali dimanfaatkan oleh produsen. Adapun contoh dari rantai makanan adalah sebagai berikut. 1. Padi, burung pemakan biji, ular sawah, elang, pengurai. 2. Rumput, serangga, tikus, ular sawah, pengurai. 3. Padi, tikus, elang, pengurai. 4. Padi, serangga, katak, ular sawah, elang, pengurai. 5. Padi, keong mas, katak, ikan, ular sawah, pengurai. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, dalam suatu ekosistem, rantai makanan satu berhubungan dengan rantai makanan lainnya, kemudian membentuk jaring-jaring makanan. Berdasarkan gambar maka dapat kita simpulkan bahwa, tumbuhan tidak hanya dimakan oleh kelinci tapi juga dimakan oleh tikus, belalang, dan burung pemakan biji. Kelinci tidak hanya dimakan oleh rubah tapi elang juga memakan kelinci. Begitupun dengan burung pemakan serangga, selain dimakan oleh rubah juga dimakan oleh elang dan seterusnya. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup atau komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Piramida terdiri dari beberapa tingkatan tropik. Tropik 1 ditempati oleh produsen. Tropik 2 ditempati oleh konsumen pertama atau konsumen primer. Tropik 3 ditempati oleh konsumen 2 atau konsumen sekunder. Tropik 4 ditempati oleh konsumen 3 atau konsumen tersier. Berdasarkan gambar yang ada pada layar, tumbuhan berperan sebagai produsen menempati dasar piramida atau tropik pertama dan memiliki populasi yang lebih besar. Sedangkan ular dan elang berperan sebagai konsumen 3 menempati puncak piramida atau tropik 4 dan memiliki jumlah populasi yang paling sedikit. Sementara jumlah populasi konsumen pertama lebih banyak dari jumlah populasi dari konsumen 2. Dalam ekosistem, aliran energi sebenarnya dimulai dari cahaya matahari yang kemudian mengalir dari produsen sampai ke konsumen tersier dalam bentuk yang berbeda-beda. Contoh lain dari piramida makanan. 1. Fitoplankton. Fitoplankton atau dapat disebut juga plankton memiliki peran sebagai suatu produsen. Hal ini dikarenakan plankton bisa melakukan fotosintesis sekaligus menghasilkan suatu cadangan makanan di perairan. 2. Ikan. Selanjutnya, ikan merupakan konsumen tingkat 1 di perairan. Ikan sendiri dapat memakan semua fitoplankton atau plankton sebagai makanannya. 3. Anjing laut. Kemudian, anjing laut menempati konsumen tingkat 2 yang ada di perairan. Anjing laut sendiri dapat akan memakan ikan sebagai makanannya. 4. Paus pembunuh. Dan,
Paus pembunuh bisa disebut sebagai konsumen tingkat 3 atau tingkat akhir karena bisa menjadikan anjing laut sebagai salah satu makanannya. Paus pembunuh sendiri merupakan jenis buas yang termasuk ke dalam golongan konsumen tingkat akhir atau puncak.